Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Perlindungan, Ibu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Hajah Arifah Fauzi, Ibu Wali Kota Banjarbaru, Ibu Erna Yuli Halabi, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Ibu Sekjen, Ibu Dirjen GTK PG, staf ahli, staf khusus, Kepala Pusat Karakter, kemudian juga PKHM, dan tenaga ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga seluruh jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dan juga Banjarbaru, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarbaru, para guru, para kepala sekolah, tamu undangan, dan yang saya cintai, saya banggakan, anak-anakku sekalian yang hadir di SMP Negeri 2 Banjarbaru dan yang mengikuti acara ini dari seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Kalau tadi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada yel-yel, saya juga ada yel-yel. Ada yel-yel di kementerian itu tentang karakter. Ada yang hafal? Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Oke? Ya, jangan lupa gerakan tangannya ya. Ya. Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk tangan. Saya yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kehadiran Ibu di acara ini dan juga kemitraan serta kerjasama yang terbangun dengan sangat baik antara Kemendikdasmen dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyiapkan acara ini. Kalau tidak salah sampai jam berapa tadi malam saya pulang, Ibu masih di sini. Mudah-mudahan masih sempat tidur cepat, melaksanakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih pada Ibu Wali Kota yang juga sudah menyiapkan acara ini dengan baik, Ibu Kepala Dinas. Juga terima kasih kepada seluruh tim di kementerian dan juga terima kasih kepada Mas Dwiki Darmawan yang juga sudah bekerja sama dengan kami untuk berbagai program. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman ini merupakan usaha bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bagaimana membangun lingkungan sosial, lingkungan alam, dan semua hal yang ada di sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Satu hal yang menjadi pembeda antara peraturan menteri ini dengan yang sebelumnya adalah penekanannya pada peraturan yang lebih humanis, yang komprehensif dan partisipatif. Beberapa poin yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah penguatan budaya aman dan nyaman dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan budaya mendengar, budaya menerima, budaya menghormati, dan budaya melayani. Sehingga karena itu maka sanksi-sanksi kita minimalkan, bahkan dalam beberapa hal boleh kita katakan hampir tidak ada sanksi. Karena itu maka pendekatan humanis ini kami harapkan dapat menjadi bagian
dari upaya yang secara menyeluruh dilakukan melibatkan berbagai unsur termasuk yang perlu kita berikan peran dan agak besar pada permen ini adalah peran para pelajar itu sendiri. Di antara yang kita berikan porsi adalah bagaimana sesama murid saling terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai agen dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Sehingga pendekatannya lebih banyak partisipatif, bukan pendekatan yang bersifat struktural. Kita juga ingin membangun budaya sekolah yang gembira. Dan karena itu maka pada kesempatan ini juga, izin Ibu Menteri, kami juga meluncurkan jingle baru, tapi belum menjadi album. Mungkin masih single begitu, tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, yang tadi malam Ibu Wali Kota juga sudah membersamai kami. Kata Bu Wali Kota, lagunya bagus. Kata Bu Wali Kota. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Yang terakhir tentu aturan itu hanyalah menjadi panduan, hanyalah menjadi regulasi yang sebenarnya tidak menjadi satu-satunya perangkat dalam kita membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Aturan itu menjadi landasan untuk semua pihak dapat melaksanakan tugas yang sebagaimana mestinya sesuai dengan tata cara penyelenggaraan negara. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memahaminya, menerapkannya, dan menjadikannya sebagai budaya, sebagai nilai moral, sebagai pranata, dan kita wujudkan dalam perilaku yang menimbulkan dan menumbuhkan rasa aman bagi siapa saja yang ada di sekolah. Pelaksanaan Permen Dikdasmen ini juga memperkuat 4 pusat pendidikan yang kesemuanya kita berikan ruang untuk dapat berpartisipasi, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan sosial di masyarakat, dan tidak lupa adalah media massa. Karena kekerasan itu tidak hanya berupa kekerasan fisik, tidak hanya kekerasan yang bersifat jasmani saja, tapi juga kita menyaksikan adanya kekerasan sosial, kekerasan spiritual, dan banyak sekali kekerasan di dunia digital. Inilah kenapa kemudian kami menerbitkan peraturan menteri tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, anak-anak, para murid dapat belajar dengan gembira, belajar dengan penuh sukacita, dan dapat berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Saya ingin mengajak sekali lagi untuk meneriakkan yel-yel anak Indonesia tadi. Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.